Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bocoramin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. baik. Ya, baik kakak. Eh, tak terasa ya, ini pertemuan ke-14 kita ya. Tinggal kurang lebih 5 tahun 6 hari, 6 kali pertemuan lagi untuk kita menyelesaikan kegiatan PKG PJOK. Baik, sebelum memulai kegiatan ya kita terlebih dahulu untuk berdoa kepada Kak Fahrudin. Saya persilakan untuk memimpin doa. Kak Fahrudin, silakan memimpin doa Kak Fahrudin. Mic-nya Kak, mati Kak. Udah lama ada pertemuan agak mati. Ya, siap. Di kawan-kawan saya ini ya. Oke, baik kawan-kawan, mari kita beragama agama dan keyakinan kita masing-masing. Ibu, ketika kemana? Ketika kemana? Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sehat. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Fahrudin ya yang sudah memimpin doa. Baik, kakak izin share ya. Apakah sudah tampak kakak? Sudah, Sudah, oke. Apakah perlu di zoom? iya boleh. Boleh, oke, siap. Oke, baik kakak ya. Kita hari ini masuk ke refleksi aksi nyata, yaitu refleksi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kakak-kakak yang ada di ruang virtual pada siang hari ini. Baik, sekedar mengingatkan kesepakatan bersama, yaitu yang pertama itu menyalakan kamera, ya. Yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, dan ketujuh adalah gangguan teknis adalah hal wajar ya. Jika ada hal ihwal ya yang mengganggu mohon informasikan kepada saya. Baik, untuk kesepakatan bersama apakah kakak-kakak ada yang ingin tambahkan atau sudah cukup? Mohon reaksinya kalau sudah cukup. Oke, Kak Wahyu, Kak Tika, ya. Terima kasih. Kak Tias, ya, Kak Titin, Kak Fahrudin. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu kita ada agenda kita hari ini. Yang pertama yaitu ice breaking ya. Ice breaking itu kita lakukan selama 10 menit ya. Yang kedua refleksi aksi nyata. Yang ketiga penutup ya. Ice breaking ini 10 menit. Yang kedua refleksi aksi nyata. Yang ketiga penutup. Total kita ada 90 menit atau 2 JP. Oke. Sip. Ada yang tanyakan kakak masalah agenda kita hari ini? Sudah cukup? Oke, baik. Kita yang pertama menggunakan ice breaking ya. Oke. Ice breakingnya namanya tantangan ya.
Di sini kakak-kakak ya, masing-masing kakak-kakak ya, silakan mengemukakan hal unik apa yang ada pada diri kakak masing-masing. Clue-nya ya. Hal yang unik dalam diri masing-masing kakak. Oke. Sip, untuk clue-nya aman? Untuk clue-nya aman Ada kakak ya. semua? Oke. Clue-nya hal unik ya yang ada pada diri kakak masing-masing. Contoh, misalnya ya, lengkap disebutkan misalnya Kakak Arif Kurniawan, contoh ya. Kakak Arif Kurniawan suka bermain sepak bola. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, misalnya Kak Tias. Ya. Kak Tias menyebutkan yang pertama, Kak Arif Kurniawan suka bermain sepak bola. Lanjutkan yang kedua, Kak Tias, hal unik apa yang Kak Tias miliki? Silakan Kak Tias, coba. Ini tes dulu. Pakai nama Kak Fasil kayak tadi tuh Kak. Ya, Kak Arif Kurniawan senang bermain bola, saya yang pertama. Jadi Kak Tias nyebutkan yang pertama saya, baru hal unik yang dimiliki Kak Tias. Kak Arif Kurniawan senang bermain bola lotar. Sepak bola. Sepak bola. Bola. Selanjutnya Kak Tias. Selanjutnya saya Kak Kak Tias, Tias ya. senang jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Oke, selanjutnya Kak Atika. Kak Atika menyebutkan orang pertama dan orang kedua yang terakhir Kak Atika. Kak Arif senang bermain apa tadi? Sepak bola. Sepak bola. Sepak bola. Ya. Kak Tias senang Jalan-jalan, Jalan-jalan. makan, jajan. dan jajan. Jalan-jalan, Kak makan, Atika jajan. sedang ngantuk. Ini. Sepanjang dia sama-sama. Kurang lebih macam kawannya. Nama gak ice breaking. Terus Mengasah otak. selanjutnya misalnya Kak Farudin. Nah, Kak Farudin. Jadi Kak Farudin tuh ungkapkan yang orang pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya Kak Farudin. Kak Tika tadi itu ada belum ketahuan apa dia. Udah. Lagi senang ngantuk. tidur, boleh. Lagi ngantuk. Hah? Lagi ngantuk. Oke. Kak Arif Kurniawan suka bermain sepak bola. Kak Ning Tias senang berjalan, jajan dan makan. Kak Atika lagi ngantuk. Kak Farudin sedang duduk di warung kopi bersama teman-teman dan beramai-ramai makan dan minum. Terima kasih. Ih, panjang. Oke, selanjutnya Kak Titin. Kak Titin menyebutkan hal unik yang dilakukan orang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima Kak Titin. Kak Arif suka main bola. Tias suka jalan dan makan. Jalan-jalan. Tika suka jalan-jalan dan makan. Kak Tika suka mengantuk. Bangun kayak satu. Tadi teh. Panjang bujo. Ulanglah. Oke. Untuk sampai sini paham semua? Paham. Oke, kita pakai wheel of name ya. Biar ketahuan ya. Biar ketahuan ada ini ya, ada Karib ikut main deh. ikut. Saya yang pertama. Terus ya. Oke. Diacak ya. Seharusnya, iya, seharusnya Kak Arif yang terakhir. Iya, tuh. Kita Yang lihat. mengayomi. Oke lah, Kak Arif. Terus Kak Wahyu ya, yang ready dulu ya. Kak Tias. Terus Kak Titin.
Oke. Sip. Kak Atika. Terus Kak Bahrudin. Terus Kak Rangga. Kak Wawan. Oke. Sip. Sip. Oke. Baik. Saya ini nampak belum ya? Enggak. Ini nampak enggak? Enggak kan? Bentar kakak ya. Neng. Jam berapa kau pergi? Oh, bentar ya kakak. Neng. Chat ya ambah mana kau mau ngomong di sini. Mentang-mentang pun ayang datang. Oke. Ada yang ketinggalan? Sip ya, 8 orang ya. Yes. Hal unik ya, hal unik ya. Oke. Sip. Unik. Dimulai dari yang pertama. Oke. Wawan. Alah. Wawan bah, selamat ya. Wahyu dari. Selamat dunia akhirat. Kak Tika. Siapa Kak Tika kan? Ya. Oke. Panjang-panjang Kak. Panjang-panjang. Tengok dulu ya. Oke. Apa ya? Kak Atika. Kak Atika sedang minum aqua botol yang tinggal setengah. Panjang. Ujung mah Kak Atika sedang minum aqua botol yang tinggal Ya. setengah. Ada yang tinggi bang. Pembuatan kata. Nah. Nah, Sip. sidanan asih mencatat sidanan. Tauku Kak Wahyunan mah tengok dia. Pengakal. Sausnya tangan semua di atas. Ayo tangan di atas. Yo. Oke ya. Oke. Boleh mencatat dia, bukan tak kelihatan. Alah, ini kira Kak Atika sedang minum aqua yang isinya tinggal setengah. Betul kan Kak Nggak Atika? pasal teh. Salah. Enggak genap deh. Nggak, Kak Atika sedang meminum Oh, minum botol yang tinggal setengah. Ada aquanya. Minum Ada aqua botol lah. aquanya. Wah, Botol yang tinggal setengah. Ini orang tuh. Bang. Kalau yang Oke. pakai omongan Apa? suka lebih. Oke ya, yang kedua. Pakai duit itu kurang. Yang Lagi handsome HP-nya. kedua. Kenapa Kak Parudin? Izin. Ya. Izin Kak, mungkin tidak ada Kak katanya bisa lebih misalnya suka makan minum. Dah dua kata ya Kak. Izin Kak, mungkin Oh Kak Harudin, cara mau pecah-pecah. Oke. Kak Atika. Jadi mah Bang Unggi, matikan dulu suara bahaya pecah. Oh, Rio. Oh, Unggi, mati dulu pecah tuh Yes, suaranya. yes, yes. Oh, Oh, minta ribut terekam dia kan. mah. Kak Atika sedang minum aqua botol yang tinggal setengah. Salah. Aqua botol yang tinggal setengah, Ham. Yang isinya. Nggak tahu dari yang isinya. Aduh. Oke, ulangi. Deh. Kak Atika sedang minum aqua botol yang isinya tinggal setengah. Kak Tias, kalau musim hujan paling Mati panjang lebar. paling suka bolak-balik WC mengeluarkan sesuatu. Mati. Apalah mengingat tidak? ada ingat ah. Kalau Udah lanjut.
Musim. Ya Kak gitu. Wawan. Ayo Wawan. Terus nyata ayo. Aman mah ada mah suara Wawan deh. Aduh. Kau tunggu bantang-bantang kita hilangan dia. Kalau ngumpul dengan Tias, dia suka buang angin tak pandang Nak nyambung nak nyambung. Kasih. Nak nyambung. Boleh pertama tu. Dari yang pertama lah sebutkan, Wak. Apa aku kau malah laju bujur ya? Ulang ya. Tak apa pasal omongan tu dari Kak Atika, bawa lari ke Tias, bawa lari ke awak lagi Ika. apa. Oh. Kak Tak apa, matikan kamera ya apa game? Kalau nyambung agaknya lah. Mak aku babok masuk Banyak bawa makan datang ubi. ke rumah you. Bawa datang ke rumah kau limbah. Wah, maklum ya dia nambang Wahyu dia nan. Banyak kerja yang tangkapnya. Asal lah dia bagi ke kami. Ayo. Tanggungannya dia nak. Yuk, mulai. Kak Atika minum aqua botol 3,5. Wujud. Terus Salah. Kak Diulang sampai Tias. betul ya Kak dia. Biar dia. Salah. Ayo, ku ajakkan, ku salahkan sampai selesai. Mati yang terkena terakhir nan. Jangan-jangan saya Kak. nak tahu. Kak Tias setiap pagi suka bolak-balik WC. Setiap pagi. Musim hujan ni mana? Oh, awak musim hujan. Pagi ayahnya kali. Musim hujan mah. Kalau musim hujan. Udah. Ujung-ujung lupa semua ni. Dah, lanjut punya kami. Tak lah. Dari Kak Tika lo. Ada yang ingat? Bujurlah dulu. Yang kalah dah ham. Yang kalah tak lulus sak dia. Bawa tak lusak berarti. Kak Atika minum air aqua botol tinggal setengah. Salah. Kamera aktifkan semua. Menulis. Wahyu asli bercatat dia. Kak Atika minum air tinggal setengah botol. Salah. Salah. Nah, ulangi Iwan. Macet dia diam ni. Lagi mana gak mau masuk? Tak bisa. Tak ada alasan nak buat masuk man. Kak Atika minum air botol tinggal setengah. Botol minuman. Yo. Bentar lagi habis breaking ni, tinggal 2 menit lagi. Ada ham cepat am. Atau ada yang mau benarkan? Wahyu, cepat you. Tias yang benarkan. Apa? Kalau yang ni yang tersisa ni siapa ni? Tar. Saya. Nah, dan diam bujur mah. Yo, Kak Titin. Kak Atika sedang Kak Wawan ada. Nama nak kau you. Diam. air aqua botol tinggal setengah. Ulang. Salah. Kak Atika senangnya sedang ya? Sedang. Kak Atika sedang minum air aqua botol tinggal setengah. Kurang Salah. tepat. Atau begini berarti, Kak Atika sedang minum air. Air galon. Salah. Salah dah. Salah. Ganti orang lagi. Kak Wahyu. Ada lulus awati. Kak Wahyu. Bang Wahyu dicatatnya. Oke.
Wahyu Iya. pengakal lah. Bulat kau you sesedang you. Kau bercatat. Dia tidak di HP. Saya lagi ya. Ya. Wawan tak ada ya berarti Wawan sama Kak Titin tak ada. Oh, no, Titin ada, punya kan? Tias lah balung mak, punya Tias. Udah salah punya Tika tu Tak lagi, salah. Bang. Saya lagi. Nah, silakan Kak Wahyu. Kak Atika sedang meminum aqua botol yang isinya tinggal setengah. Weh. Mbak maju, Mbak sambil Bercanda. membaca HP. Wahyu bercatat pengakal. Bercatat di HP je, bah. HP mah HP di samping laptopnya nan. Paling pengakal gila. Angkat Ya. HP angkat. Kak Tia. Hah. Nah, Buku. Ada buku. ada buku HP. Alah. HP angkat. Ngomong. Ada. Ngomong. Ngomong Ya, apa? ya. Kalau musim hujan paling suka Udah. Kok Titin matikan Kak Titin? Tias. Kalau musim hujan paling suka bolak-balik ke WC mengeluarkan sesuatu. Terus salah ya? Betul. Wah, asik. Waktu pun habis. Saya Gi. Siapa menjawab gigi? Tak ada orang jawab. Waktu habis dah, ada 20 menit dah. Udah, Me? Udah. Ya, udah melanjut. Nanti kalau udah habis. Cepat udah. Oke, terima kasih kakak-kakak ya yang sudah berpartisipasi di Ice Breaking kali ini. Ada apa Kak Parudin? Kak Parudin kecewa Kak Parudin? Mau kan? Kak Parudin apa Kak Parudin? Salah dikit. Untung ada saya. Saya sih bisa saya rangkum semuanya tuh. Iya. Saya rangkum. Ada saya jelaskan. Ya luar biasa sekali ya partisipasi dari kakak-kakak. Ingat, ini merupakan ice breaking ya, di mana kakak-kakak bisa gunakan di pembelajaran, di mana peserta didik itu bisa mengingat apa yang telah disampaikan oleh rekannya. Tepatnya itu seperti pesan berantai. Tapi kita ini bukan namanya pesan berantai. Kalau pesan berantai kan sedikit. Bukan berantai lagi kita. Pesan bermotor, jadi laju-laju semua. Oke, terima kasih kakak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ice breaking kita kali ini. Baik, kakak, kita masuk ke ke materi selanjutnya, yaitu mengenai refleksi. Izin saya share screen dulu ke kakak. Apakah sudah tampak kakak? Oke. Sudah tampak kakak? Oke, siap. Terima kasih Kak Tika. Baik, kita refleksi di sini. Waktu kita kurang lebih 70 menit ya untuk melakukan refleksi. Baik, kakak-kakak semua. Ya. Di sini kita ada 8 orang ya. Di sini saya harap semua kakak-kakak bisa berbagi ya pengalaman ya yang kakak alami saat merancang RPP atau modul ajar pada aksi nyata. Apakah kakak-kakak sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Apa saja indikator yang kakak-kakak masukkan atau tampilkan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di RPP atau modul ajar tersebut? Oke, kita gunakan wheel of name ya kakak-kakak semua. Oke, ada 8 orang ya.
Oke. Kak Wahyu. Oke. Oke. Ntar Kak, Jadi pertanyaannya setengah tempat, Kak. ada di ntar ya. Ntar Kak ya. Oke, saya izin search dulu. Yang lain siap-siap ya, karena kita di sini usahakan semua orang bisa berkomentar. Oke, baik. Tanyanya berdasarkan pengalaman yang kakak alami saat merancang RPP atau modul ajar pada aksi nyata, apakah kakak sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada pendidik? Apa saja indikator yang kakak masukkan atau tampilkan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada pendidik di RPP atau modul tersebut? Silakan Kak Wahyu untuk menyampaikan pendapatnya. Oke. Waktu dan Oke. tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Fasil, Kak Arif udah kesempatan buat saya. Yaitu berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu alami saat merancang RPP atau modul ajar pada aksi nyata, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kemudian apa saja indikator yang Bapak Ibu masukkan atau tampilkan dalam merancang yang berpusat pada peserta didik? Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya sudah melakukan proses pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik. Kemudian indikator-indikator yang saya masukkan juga sudah saya masukkan, tapi tidak semuanya saya masukkan. Yang menurut saya itu cocok di dalam modul tersebut, yaitu saya masukkan. Contohnya seperti ini, indikator yang saya masukkan yaitu keterlibatan aktif siswa. Jadi saya mengaktifkan siswa ataupun siswa harus berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, kerja kelompok, proyek ataupun saat kita praktek di lapangan juga siswa harus aktif. Kemudian saya juga menggunakan indikator yaitu penggunaan teknologi, Kak. Sepertinya misalnya kita di dalam kelas yaitu kita menggunakan Infocus untuk peserta didik melihat pembelajaran berupa video dan sebagainya, Kak. Kemudian kalau indikator yang lainnya yaitu mungkin lingkungan belajar yang inklusif, Kak. Kalau saya, Kak, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, Kak. Seperti memfasilitasi hal-hal yang kurang untuk mereka, Kak. Mungkin hanya itu aja, Kak, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wahyu yang sudah berbagi ya, di mana Kak Wahyu itu sudah menerapkan ya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana Kak Wahyu menggunakan ada 3 indikator ya yang telah disebutkan, yaitu keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ya, di mana siswa diikutkan terlibat ya dalam diskusi, dalam proyek dan dalam praktik di lapangan. Selanjutnya Kak Wahyu sudah menerapkan pembelajaran berbasis TPAJK, Kak ya, di mana salah satunya Kak Wahyu itu menampilkan video ya melalui proyektor sehingga barang yang nyata tersebut dapat diketahui oleh peserta didik. Terus yang ketiga, Kak Wahyu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif ya, di mana dengan menciptakan lingkungan belajar tersebut dapat mendukung ya kemampuan siswa baik yang disabilitas maupun yang tidak disabilitas. Ya, kita kasih applause dulu untuk Kak Wahyu ya yang sudah memaparkan pengalaman ya yang dialami saat merancang modul ajar pada aksi nyata. Oke. Selanjutnya
Yang kedua. Ya, yang kedua. Kedua ini siapa nih? Bentar ya. Yang kedua adalah siapa nih? Oke. Kak Wawan. Yang kedua Kak Wawan. Ya, siap. Oke. Mana pertanyaannya? Enggak perlu pakai pertanyaan Kak, langsung jawab. Oh, yang tadi Ya, pertanyaannya berdasarkan pengalaman yang Kakak lakukan, ya. Bentar Kak ya, saya berbagi dulu. Sambil nunggu ajan, Kakak nunggu boleh ajan. istirahat sebentar ya. Selesaikan dulu ajan baru kita komentar. Oke. Kakak boleh lanjut? Boleh. Oke. Silakan Kak Wawan. Ya kan berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu alami. Saya kan misal mau mengajar sepak bola, karena kunnya ndak ada, jadi bisa saya modif dari botol aqua diisi pasir supaya baratnya ndak terbang lah kena angin.
Terus keduanya misalkan melatih syuting anak-anak. Gawangnya biasa saya buatkan dari dari paralon ataupun kayu, biar anak-anak tahu bahwa model gawang seperti ini. Terus untuk macam kun kan bayangannya ya, bahkan untuk bayangan anak-anak bentuk kun tuh seperti ini. Nggak semestinya kita harus ada punya kun, nggak, karena kan tiap sekolah-sekolah kan beda-beda untuk fasilitasnya. Udah Kak, cukup sekian ya Kak. Indikatornya Kak, Itu ya. indikator yang Kak masukkan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada didik di RPP atau belajar yang Kakak buat. Kan ada beberapa indikator ya yang kita buat. Ada beberapa indikator yang Kakak terapkan dalam menurut ajar yang Kakak terapkan tersebut. Ada indikator apa ya, lupa lah. Apa ya indikator, terlupa dah. Dah ada baca indikator deh, kelupaan modul deh. Ya, indikatornya deh. Apa ya tu lo ngecek lo indikator dia apa. Tunggu lo ya Kak, saya ngecek lo, lupa. Posisi dan sikap awalnya Kak. Ya. Terus yang keduanya pelaksanaan gerakan, yang ketiga posisi dan sikap akhir. Oke. Sikap awal. Posisi dan sikap awal yang pertama. Ya. Yang kedua pelaksanaan gerakan. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga posisi dan sikap akhir. Sikap akhir. Oke. Ada lagi Kak Wawan? Dah itu ya Kak. Oke, terima kasih Kak Wawan. Kita kasih aplaus ya untuk Kak Wawan ya yang sudah mempresentasikan ya bagaimana beliau itu yang pertama itu memodifikasi peralatan sehingga dapat pembelajaran itu berpihak kepada peserta didik. Yang kedua indikatornya itu di mana Kak Wawan ya melakukan yang pertama itu menentukan posisi dan sikap awal ya pada kegiatan yang akan dilakukan Kak Wawan. Terus bagaimana pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan Kak Wawan. Yang ketiga posisi dan sikap akhir. Terima kasih Kak Wawan yang sudah berbagi. Selanjutnya saya minta kesediaan dari Kak Rapid ya untuk menjawab ya berdasarkan pengalaman yang Kak Rapid lakukan ya pada saat merancang RPP atau menjadi ajar, apakah sudah menerapkan pembelajaran yang pusat pada murid dan indikator apa yang Kakak tampilkan ya dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak Rapid. Oke Kak ya, makasih atas waktunya Kak. Ya. Mungkin
dalam perancangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini, pengalaman yang saya dapatkan adalah bagaimana di sini siswa itu benar-benar berperan aktif ya dalam proses pembelajaran, karena kita menempatkan siswa sebagai subjek aktif ya. Sedangkan di sini guru atau kita ini berperan sebagai fasilitator, yang mana kita menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk eksplorasi tentang sebuah kegiatan, baik itu penemuan, pengembangan daripada potensi siswa itu sendiri. Kemudian untuk kegiatan yang saya alami, mungkin dari pertama yang harus kita lakukan adalah indikatornya itu bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ya. Mungkin itu alasan pertama saya melakukannya. Ketika lingkungan belajar kondusif, kita mengajar pun lebih enak, dan siswa juga yang memang saat berperan aktif dalam pembelajaran itu merasa lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran ya. Kemudian jangan sampai lupa juga kita harus benar-benar melibatkan siswa itu benar-benar secara aktif dalam kegiatan ini. Kemudian jangan lupa dilakukan itu, kita harus mengingat peran kita itu sebagai fasilitator ya, baik itu dalam memberikan umpan balik, memberikan bimbingan, serta memberikan refleksi bagi para peserta didik. Kemudian di hasil akhirnya jangan lupa melakukan satu penilaian terhadap peserta didik, di mana hasil akhir dalam penilaian ini juga memberikan motivasi dan pengukuran tentang kemampuan daripada peserta didik kita, serta memberikan motivasi bahwa mereka benar-benar bisa melakukan suatu pencapaian dalam hal pembelajaran. Mungkin seperti itu Kak Arif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih ya Kak Rapid yang memaparkan ya beberapa indikator dan beberapa hasil dari pengalaman membuat RPP ya dan belajar ya. Berarti Kak Rapid sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana kita mengetahui bahwa kita sebagai guru itu sudah menerapkan pembelajaran berpusat didik. Salah satunya yaitu dengan melihat indikator yang kita gunakan ya dalam proses pembelajaran yang telah kita buat. Kak Rapid sudah berpendapat ya kurang lebih ada 4 indikator yang telah disampaikan Kak Rapid ya. Yang pertama Kak Rapid ya yang itu menciptakan lingkungan yang kondusif ya. Dengan lingkungan yang kondusif otomatis peserta didik itu merasa nyaman ya, merasa aman, merasa tenang, sehingga dapat menerima materi ya, sehingga tidak ada gangguan dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak Rapid itu melibatkan peserta didik itu secara aktif ya, bisa juga dengan melakukan diskusi Kak ya. Bisa juga Kakak melakukan presentasi di depan. Terus bisa juga Kakak memberikan pertanyaan pemantik ya, sehingga peserta didik itu dapat aktif dalam melakukan suatu pembelajaran. Yang ketiga, ingat peran dari seorang guru ya. Peran dari seorang guru itu sebagai yang telah dikatakan Kak Rapid, jadi sebagai fasilitator ya. Jadi seorang guru itu harus mengarahkan peserta didik itu bagaimana mereka dapat menyelesaikan suatu masalah ya. Kita hanya memfasilitasi ya, dan yang berpikir itu kebanyakan bukan gurunya tapi peserta didik ya. Sehingga indikator yang ketiga yaitu peran kita itu sebagai guru yaitu sebagai fasilitator. Terus yang keempat ya, kalau tidak salah Kak Rapid itu kita yang lebih penting itu melakukan asesmen. Betul ya Kak Rapid ya? Ya Kak. Ya, dengan melakukan asesmen otomatis kita dapat mengetahui ya di mana apakah progres dari peserta didik tersebut naik ya, atau tetap atau menurun ya. Baik, terima kasih Kak Rapid ya yang sudah berbagi mengenai pengalaman saat merancang RPP atau modul ajar pada aksi nyata. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Kak Rapid ya yang sudah berbagi.
Selanjutnya kita ke 4 ya. Keempat tadi yang pertama udah ada Kak Wahyu, Kak Wawan, Kak Rapid ya. Ini ada baru lagi Kak Usni ya. Oke. Kak Tias, apakah Kak Tias siap untuk berbagi? Kak Tias? Hampir aja Kak Ongge ya. Kak Tias bisa pantau? Oh, Kak Fahrudin ya, mau berbagi. Silakan Kak Fahrudin. Jemput bola Kak ya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kak Fasil. Nah, untuk sudah diterapkan atau tidak, saya merasa sudah menerapkan. Kemudian karena tes kedengaran tak saudara? Aman. Baik, karena yang pertama saya menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran berbasis project problem based learning (PBL), mana itu fokusnya pada peserta didik. Kemudian indikator-indikator yang saya lakukan yang pertama yaitu keterlibatan aktif peserta didik. Di pembelajarannya kita adakan tanya jawab, diskusi. Kemudian yaitu yang kedua itu dengan diskusi itu dia ada namanya pengembangan keterampilan kritis dan kreatif. Kemudian penilaian autentik sama spesialnya yang disampaikan oleh Kak Rapid. Kemudian feedback atau yang feedback yang membangun, misalnya ada refleksi yang saya lakukan. Kemudian yaitu pembelajaran mandiri. Jadi pada saat pembelajaran siswa saya tampilkan sebuah materi, kemudian siswa mencoba melakukan apa yang sudah ditangkapnya dari materi tersebut. Kemudian saya juga menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Terus yaitu yang terakhir saya adanya penghargaan. Jadi yang jawab itu ataupun berani menjawab itu tetap ada upload atau penghargaan kepada saya. Ini mungkin itu saja Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Fahrudin ya. Kita kasih emot dulu ya. Beliau tuh tidak mau pakai jempol dan tepuk tangan. Ya, saking lama kita nggak meet ya, saking lupa ya. Beliau itu pengen lop. Oke, terima kasih Kak Fahrudin ya yang sudah menjawab ya. Kakak sekalian yang sangat mencintai saya. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Fahrudin. Baik. Yang pertama pengalaman yang dialami Kak Fahrudin ya yaitu yang pertama beliau sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oke. Baik. Apa saja indikatornya sebelum maju ke bagian indikator ya di sini Kak Fahrudin itu menerapkan pendekatan project based learning gitu ya Kak. Project based learning. Betul ya Kak Fahrudin? Problem based learning atau project based learning enggak? Problem based learning. Oh, problem. L. Oh, oke, berarti berbasis masalah ya. Ternyata banyak masalah Kak ya yang harus dibedah. Baik,
Maka jika ada pertemuan ini, Kak. Iya, oke, siap. Terima kasih Kak Parudin. Baik, di mana Kak Parudin itu saya catat tuh ada 6 indikator ya, ada 6 indikator di mana bahwa dalam merancang pembelajaran yang bersifat murid itu Kak Parudin menerapkan 6 indikator ya. Yang pertama yaitu keterlibatan aktif ya peserta didik, di mana dalam pendekatan problem based learning Kak Parudin lakukan yaitu beliau ya Kak Parudin itu menggunakan metode tanya jawab ya. Terus menerapkan diskusi di mana dengan diskusi tersebut ya Kak Parudin berpendapat bahwa dapat menimbulkan peserta didik itu dapat berpikir kritis. Betul kayak gitu Kak Parudin ya. Terus yang kedua penilaian otentik ya, di mana penilaian otentik tersebut sangat penting dan sangat perlu, di mana disitulah kita tahu kualitas dari peserta didik yang telah kita ajar ya. Terus yang ketiga feedback ya atau umpan balik. Umpan balik ini bukan hanya siap, semangat, hebat, tapi umpan balik ini kan kita harus memberikan sesuai apa yang telah mereka lakukan. Misalnya mereka itu melakukan gerakan roll ke depan. Kalau feedbacknya sangat bagus itu, apakah dapat membuat peserta didik itu merasa dihargai, Kak Parudin? Ya, siap. Baik. Jadi di dalam kita memberi umpan balik, ya, itu namanya ada metode sandwich, ya, kakak, di mana yang awalnya kita mengungkapkan apresiasi kita terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Oke. Terus yang kedua, kita tekankan hal apa yang masih kurang, ya, masih kurang yang dilakukan oleh peserta didik, ya. Terus yang ketiga, kita kasihkan harapan ke depannya seperti apa, ya. Contoh misalnya Kak Parudin sudah baik dalam melakukan kegiatan roll depan ya. Akan tetapi pada saat mendarat ya, kaki ya harus misalnya ditakukan sedikit ya agar pada saat kakak berdiri ya posisi berdiri saat mendarat posisi itu dalam keadaan sempurna. Nah, jadi di setiap detail itu kita harus memberikan masukan yang membangun. Kalau cuma kita ngasihkan, wah luar biasa, wah semangat, itu kan cuma tidak umpan balik yang tidak konstruktif ya, membuat mereka itu menjadi lebih koreksi diri ya. Jadi dalam memberikan umpan balik kita sebagai guru kita bisa menggunakan metode sandwich ya kakak. Oke, terima kasih Kak Parudin ya. Selanjutnya Kak Parudin menerapkan pembelajaran mandiri. Betul Kak ya? Selanjutnya Kak Parudin sama dengan Kak Kak Wahyu ya. Di mana Kak Wahyu dan Kak Parudin menerapkan TPACK dalam pembelajaran. Ya, salah satunya itu menggunakan saya lihat Kak Parudin menggunakan proyektor ya, menggunakan PowerPoint ya, menggunakan laptop ya sehingga TPACK itu dapat terpenuhi di kriteria pengetahuan. Selanjutnya, Kak Parudin memberikan penghargaan atau apresiasi. Perlu kita ketahui, kakak-kakak semua, penghargaan atau apresiasi itu tidak melulu dalam bentuk hadiah. Ya, dengan ucapan kita sudah memberikan penghargaan atau apresiasi kepada peserta didik. Ya, misalnya terima kasih Kak Parudin yang sudah menjawab pertanyaan. Ya, sehingga peserta didik tersebut merasa dihargai ya. Kita kasih emot reaction itu kan merupakan salah satu apresiasi kita kepada peserta didik ya, di mana mereka yang seperti dikatakan Kak Parudin tadi bisa menjawab pertanyaan ya. Ingat jangan sampai ada bilang itu salah atau kurang atau salah ya. Jadi kita bilang kurang tepat. Karena apa? Kalau salah otomatis persepsi mereka bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu salah. Tapi kita kasih reward ya, terima kasih Kak Parudin yang telah menjawab pertanyaan. Akan tetapi jawaban Kak Parudin itu perlu perbaikan. Misalnya di cara melakukan geraknya itu seperti ini.
terus tahapannya seperti ini. Jadi jangan to the point langsung, jawaban Kak Fahrudin itu salah. Betul nggak Kakak? Jadi di mana kita sebagai seorang guru, sebagai fasilitator juga yang telah diterapkan oleh Kak Rafid ya, harus juga paham bahwa sebagai seorang guru kita harus ya belajar memahami perasaan dari peserta didik. Oke Kakak, terima kasih ya Kak Fahrudin, Kak Wahyu, Kak Wawan, Kak Rafid yang sudah berbagi di pertanyaan yang pertama. Kita kasih reaksi dulu kepada 4 rekan-rekan hebat yang sudah berbagi pada pertanyaan yang pertama. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua. Saat kakak-kakak mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semua bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran? Jika tidak, apa solusi yang kakak-kakak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya. Oke. Tinggal ada kurang lebih Oke. Tadi Kak Bahrudin sudah. Kak Rafid sudah. Kak Wahyu sudah. Kak Wawan sudah. Oke. Ya Kak. Kita lihat untuk berbagi ini. Kak Husni. Kak Husni. Cek. Di kopi Kak. Masuk. Oke, baik Kak. Terima kasih atas kesempatan pada saya sudah bilang hasil saya yang diberi. Ya, rezeki Kak. Maaf tadi agak telat. Ya, nggak apa-apa Kak. Aman. Jalan. Baik, langsung saja solusi apabila Bapak Ibu dalam mengikuti pembelajaran masalah yang terus bagaimana untuk mengatasinya, begitu kan Kak? Soalnya itu saat kakak mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semua bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran? Jika tidak, apa solusi yang kakak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke. Di tampilan presentasi ada Kak? Mungkin bisa dibaca. Oke. Suara saya kedengaran nggak? Aman. Oke. Dalam pelaksanaan pembelajaran saya, dari saya kan melakukan pembelajaran pada secara problem research learning atau pembelajaran yang fokuskan kepada proyek peserta didik. Peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran, masalah yang pertama itu yang pertama itu ini Kak, pemberdayaan sumber daya berbasis kekuatan. Jadi ketika melaksanakan pembelajaran, anak-anak belum terlalu fokus dalam mengamati pembelajaran yang dibawakan. Karena ketika saya melakukan pelajaran, anak-anak selalu fokus pada hal yang lain. Jadi permasalahan saya itu, saya melibatkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi peserta didik menunjukkan kemampuan peserta didik berpartisipasi dalam simulasi gerakan pembelajaran. Jadi peserta didik maksudnya jadi peserta didik aktif dalam pembelajaran.
Jadi mereka mempunyai tanggung jawab untuk menilai antar teman Kak. Dari awalnya yang tidak fokus. Saya memfokuskan kepada proyek yang lebih punya kemampuan, saling berkolaborasi melakukan pembelajaran Kak. Oke. Halo? Halo, lanjut. Solusi yang kakak lakukan untuk mengatasi hal tersebut apa kak? Solusinya Kak? Iya. Solusinya itu peserta didik terlibat langsung dalam pembelajaran Kak. Jadi ketika melakukan praktik, peserta didik saya tunjuk untuk menilai temannya, dan dia menilai, kemudian dia akan melihat apa kekurangan dan kelemahannya Kak. Jadi saling berkolaborasi antar teman. Oke, ada lagi yang lain kak? Mungkin kita dulu Kak. Oke. Ini enggak kedengaran Kak, minta maaf. Oke ya, siap. Terima kasih ya Kak Husni ya, terima kasih ya sudah membantu menjawab ya. Kita kasih reaksi dulu untuk Kak Husni ya, di mana Kak Husni itu menerapkan project kak ya, project based learning kak ya. Project based learning ya. Project based learning. Ya Kak. Oke. Ya Kak. Baik, di mana hal yang Kak Husni dapatkan yaitu bagaimana dia memperdayakan sumber daya yang ada kak ya. Oke, di mana peserta didik itu belum fokus ya saat mengamati Pak Husni mengajar ya, Kak Husni mengajar, sehingga mereka itu tidak menyimak dan mendengarkan saat Kak Husni memberikan materi di kelas kak ya. Iya Kak. Oke, baik. Di mana nanti Kakak Husni kan melibatkan peserta didik juga dalam pembelajaran, yaitu di mana mereka itu melakukan suatu proyek ya untuk menghasilkan suatu produk, betul Kak ya? Di mana di project based learning itu kan mereka dikasih satu masalah atau suatu hal yang mana mereka harus menghasilkan suatu produk, betul Kak ya? Di mana produk tersebut dapat mereka presentasikan ya, sehingga Kak Husni dapat mengetahui bahwa anak tersebut itu dapat berpikir secara kritis, betul gitu Kak ya? Iya Kak. Oke, baik. Yang kedua, peserta didik juga menilai peserta didik lain ya, untuk mengamati kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri teman mereka ya. Oke, terima kasih ya Kak Husni yang sudah berbagi mengenai pembelajaran ya dan solusi yang Kakak temukan ya untuk mengatasi hal tersebut. Ya, kita kasih reaction dulu untuk Kak Husni yang sudah menjawab. Baik, selanjutnya kita bertanya kepada 4 orang lagi ya. Kak Rangga. Oke. Kak Rangga, boleh berbagi Kak Rangga? Siap. Tes. Halo. Oke, aman Kak. Ya, terima kasih atas waktunya Kak. Sama-sama Kak. Jadi Bapak Ibu mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semuanya bisa terlaksana dengan baik? Tidak ada yang tidak Kak. Jadi, salah satunya yaitu keterbatasan waktu mungkin Kak. Karena waktu yang terbatas itu dalam
bisa membuat beberapa materi atau kegiatan tidak tercapai dengan optimal, Kak. Ini terjadi biasanya jika banyak materi yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Kemudian keterbatasan dalam pengawasan, Kak. Tantangan dalam menyediakan pengawasan yang tepat. Biasanya guru itu mungkin merasa kesulitan untuk mengawasi perkembangan peserta didik secara individu, terutama jika ada banyak peserta didik yang perlu dipantau dalam berbagai aktivitas. Itu, Kak, kendalanya itu. Dua ya. Untuk solusinya mungkin pendekatan secara bertahap pada mereka, Kak. Mungkin itu, Kak. Atau pendampingan dan bimbingan yang lebih intensif. Itu saja, Kak. Terima kasih. Kak. Oke, terima kasih Kak Rangga ya yang sudah berpartisipasi ya, di mana ada dua masalah Kak ya yang muncul pada saat Kakak melaksanakan pembelajaran Kak ya. Yang pertama keterbatasan waktu ya. Yang kedua keterbatasan dalam pengawasan. Betul Kak ya? Iya. Oke, baik. Untuk dalam keterbatasan waktu Kak Rangga bisa ya melakukan pendekatan bertahap ya. Bisa juga Kak Rangga membuat jadwal ya. Jadwal atau membuat jadwal sehingga pada saat Kakak waktunya kurang sehingga Kakak bisa dapat memanajemen waktu ya. Jangan sampai waktu yang telah diberikan malahan Kakak kelebihan ya. Jadi usahakan pada saat Kakak melakukan pembelajaran itu benar-benar diatur kapan sesi pendahuluannya, kapan sesi intinya, kapan sesi penutupnya. Jangan sampai Kakak tidak bisa manajemen waktu. Karena apa? Risikonya sangat besar ya. Kalau misalnya ada indikator-indikator tentang penilaian waktu, otomatis Kakak akan berkurang nilainya. Kalau misalnya Kakak tidak bisa manajemen waktu tersebut. Oke, yang kedua, keterbatasan dalam pengawasan ya. Di sini Kakak melakukan pendampingan ya terhadap aktivitas ya yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi jangan sampai beberapa peserta didik itu suka dengan hal-hal sendiri ya. Di sini peran Kakak yaitu sebagai fasilitator ya, yaitu mendampingi peserta didik agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik ya. Dan juga Kakak harus punya yang pertama itu kesepakatan kelas. Ya, dengan ada kesepakatan kelas, insya Allah ya kakak bisa mengatur waktu untuk pelaksanaan kegiatan mengajar. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Kak Rangga. Terima kasih Kak Rangga ya yang sudah berbagi untuk pertanyaan yang kedua. Selanjutnya orang yang ketiga. Oke. Oke, silakan Kak Atika. Pertanyaan masih sama, yaitu bagaimana Kakak mengimplementasikan ya, apakah semuanya bisa terlaksana dengan baik saat pelajaran? Jika tidak, apa solusi yang Kakak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih kepada Kak Fasil. Untuk pelajaran yang saya sampaikan yang berpusat kepada peserta didik, mungkin tidak semuanya bisa tersampaikan dengan baik, tapi ada beberapa yang sudah tersampaikan kepada peserta didik. Tantangan yang ada dalam pelaksanaan yaitu
kondisi lapangan yang sering dilewati sama wali murid, kayak orang kantin. Jadi mereka itu lebih fokus ke sekitar daripada fokus ke lapangan. Terus mereka juga dalam materi bola voli kan banyak peserta didik yang terutama perempuan itu takut dengan bola. Di sini saya buat solusi untuk melakukan permainan agar peserta didik perempuan bisa ikut main dan menimbulkan rasa percaya dirinya terhadap bola voli itu tidak sakit dan tidak semenyeramkan yang dibayangkan, dengan menggunakan permainan estafet bergiliran mengantarkan bola itu sampai ke pemain selanjutnya. Kemudian ada juga peserta didik yang kesulitan dalam melakukan passing. Saya sebagai guru menjadi fasilitator meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan kegiatan itu agar lebih bersemangat dan berani dalam melakukan passing. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Kak Fasil. Oke, sama-sama ya, kita kasih reaction dulu ya kepada Kak Atika Anggraini ya yang sudah berbagi di mana Kak Atika ya dalam mengimplementasikan rancang pembelajaran itu ada beberapa yang belum terselesaikan Kak ya. Terus di antaranya itu yang Kak Atika sampaikan ada 2. Yang pertama, kondisi lapangan yang tidak kondusif Kak ya. Di mana pada saat pelaksanaan ya ada saja gangguan pada saat melaksanakan pembelajaran yang biasa. Pertama, orang tua selalu lewat di lapangan tersebut Kak ya. Atau di sekitar lah ya. Jadi fokus dan perhatian dari peserta didik itu akan terbagi. Terus yang kedua, pihak dari kantin juga ya yang sering mondar-mandir sehingga membuat peserta didik itu tidak fokus dalam pembelajaran. Terus yang kedua, ada beberapa peserta didik yang terutama yang berjenis kelamin perempuan ya takut dengan bola voli Kak ya. Oke. Di mana Kak Atika sudah berupaya dan berjuang bagaimana peserta didik itu biar tidak takut dengan bola, yaitu dengan cara memodifikasi dalam bentuk permainan estafet Kak ya. Oke, boleh bercerita Kak bagaimana proses ya Kakak melakukan permainan estafet tersebut. Barangkali rekan-rekan di sini bisa ATM ya. ATM bagaimana sih cara, ini kan masalahnya masalah umum ya, karena dalam permainan bola voli ini rata-rata yang berjenis kelamin perempuan ya sebagian itu ada yang tidak suka dalam bermain bola voli. Oke, baik Kak, kalau barangkali ingin berbagi silakan Kak. Pertama saya itu bagi 2 kelompok. Setelah itu dikasih jarak berbanjar ke belakang, kemudian dibataskan di depan jarak antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu sekitar 2 meter, dan pemain pertama itu berjalan ke depan dengan tangannya melakukan gerakan passing bawah, terus bolanya diletakkan di atas tangannya tuh. Nah, biar seimbang. Terus jalan sekitar 5 meter, putar, baru kembali lagi, sambungkan ke teman yang pemain kedua. Oh iya, siap. Sampai seterusnya. Iya, mereka melakukan kompetisi sampai pemain terakhir. Oke, berarti gerakannya, koreksi Kak ya kalau salah, berarti diawali tangannya itu seperti passing bawah Kak ya? Ya, bolanya diletakkan di antara tangan itu, biar seimbang, nggak boleh jatuh, nggak boleh diapit, tapi di atasnya gitu. Oh, berarti di situ dapat juga untuk melatih keseimbangan Kak ya? Iya.
Berarti setelah berarti aspek yang dapat servis passing dapat Passing ya, bawah. passing bawah. Heeh. Terus untuk keseimbangan dapat juga ya. Terus lokomotornya juga dapat ya. Benar Iya. sekali, mudah-mudahan ya dengan penjelasan singkat dari Kak Atika kita dapat setidaknya ada gambaran ya bahwa banyak hal yang kita lakukan sebagai seorang guru ya. Bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga peserta didik dapat melakukan aktivitas tersebut tanpa merasa sakit, tanpa merasa bosan, yaitu dengan cara memodifikasi dalam bentuk permainan. Oke, luar biasa sekali ya Kak Atika, Kak Husni, Kak Rangga yang sudah berbagi mengenai rancangan ya saat pembelajaran. Jika tidak ada solusi apa yang Kakak lakukan untuk mahasiswa tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke. Kita seperti biasa menggunakan wheel of name ya. Pertanyaan ketiga. Oke. Spesial untuk Kak Titin ya. Kepada Kak Titin, waktu dan tempat kami persilakan. Izin matikan kamera ya Kak. Siap Kak. Untuk soalnya sudah dapat belum? Ingat. Soalnya apa saja hal positif yang Bapak Ibu temukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun? Bagaimana respon peserta didik mengikuti pembelajaran Bapak Ibu? Hal positifnya itu siswa lebih antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Dia bersemangat karena kalau saya belajar di dalam kelas ya, Kak Arif. Ya Kak. Kalau di dalam kelas kalau saya menggunakan itu infocus atau menampilkan video itu, dia sangat bersemangat karena dia sambil menonton. Jadi dia tuh kayak merasa tidak bosan kan Mbak tentang pelajaran hanya yang dijelas-jelaskan pakai materi atau pakai lisan aja. Jadi sekali-sekali menampilkan video, dengan begitu dia melihat, menonton langsung. Dan kemarin tuh saya suruh mereka tuh lihat berkelompok, kayak mendiskusikan masing-masing kelompoknya tentang permainan tersebut, misalnya gitu. Terus dari gurunya tuh harus memberikan pemahaman yang baik, misalnya materinya tersampaikan dengan efektif, jadi siswa lebih mudah memahaminya. Kalau misalnya ya kalau dikasih itu kan biasanya dia bersemangat ya, macam Kak Tika tadi itu kata dia dibuat mainan yang estafet, karena biasanya mereka enggak suka itu dengan yang lain, aku suka enggak fokus. Nah, jadi itu saya tuh kayak memberikan materi yang jelas, habis itu saya tampilkan videonya, jadi mereka senang, mereka suka. Saya susun pokoknya kayak sebelum saya ngajar tuh saya harus ini jam segini saya gini, jam segini saya begini. Nah, misalkan ini segitu. Nanti habis nonton saya kasih dia ini, nanti mereka presentasikan, misalnya begitu, Bang Arif. Jadi mereka tuh merasa suasananya belajarnya yang menyenangkan kan, Mbak. Manajemen waktu. Biasanya tuh kalau itu biasanya saya nyatat kayak di kertas. Jam segini saya gini, jam segini saya begini, itu kayak disusun gitu, Bah. Kan misalnya belajar minggu ini mereka tuh enggak terlalu aktif. Bu, enggak suka Bu, bosan Bu, gini-gini. Kan biasa kan anak-anak kan dia kan
ngomong kan kalau dia ndak suka ndak apa tuh. Jadi saya apa yang ndak dia suka tuh ndak saya ulangi kan bah. Cuman terus belajar kan ndak gak setiap apa namanya materi itu dia selalu suka, biarpun dah kita ganti-ganti materinya atau ganti-ganti gaya ngajarnya tuh dia selalu senang, ndak namanya tak belajar kan. Cuma biasanya saya tetap menentukan jam segini begini, jam segini begini. Agen. Susah mau ngomong deh. Nah, tahu ngomongnya susah. Oke, tidak apa-apa Bu. Karena kita belajar di sini. Kita belajar Jadi ya. jadi kalau diberi video apa gitu tuh dia suka Bang Arif. Oh gitu. Aktif dia. Berarti diferensiasinya nampak nih ya. Audionya ada, kinestetiknya ada ya. Kan kalau kelas 5, biasanya kalau itu kelas 5 lah, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau anak-anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 biasanya kan dia baru main-main gerak, jadi sukanya bermain di lapangan kan. Jadi kalau yang kelas 4, 5, 6 kan biasanya materinya mau banyak gaam kan. Iya, Jadi itu biasa di dalam kelas. Kalau di dalam kelas 6 biasanya tuh dia tuh agak susah gaam diaturnya kan. Makanya ini biasanya, oh Bu, bila keluar Bu, mau main. Udah langsung mau praktik main kan, Mbak. Gitu. Ya, ada lagi Bu? Sudah. Ya, oke, kita kasih aplaus dulu untuk Kak Titin yang menjelaskan sangat detail ya. Bagaimana saya lihat untuk Kak Titin ini bisa memanajemen waktu sehingga ada catatan-catatan tertentu ya. Ibarat tuh kalau kita bilang itu kata kunci ya. Kata kunci atau mind map yang dilakukan oleh Kak Titin terhadap proses pembelajaran. Di mana Kak Titin saya lihat kalau berdasarkan apa yang telah dibicarakan, arti manajemen waktunya itu sangat luar biasa ya. Sehingga bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kak Rangga, yaitu bisa belajar kita dengan Kak Titin yang telah memberikan suatu pengalaman yang menarik di mana dalam setiap kegiatan Kak Titin selalu mengatur waktu ya. Di mana saatnya kita harus pendahuluan tuh berapa menit, kalau kelewatan Kak Titin sambil lihat dulu catatan-catatan yang dianggap bahwa sangat penting sehingga dengan maksimalkan waktu Kak Titin dapat melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, kita kasih aplaus untuk Kak Titin ya yang sudah berbagi. Asal Bang Arif, itu tuh asal mulanya tuh gara-gara habis observasi. Jadi kayak habis observasi itu sekali di apa namanya, kalau di kepala sekolah kami itu kan kayak misalnya RPP itu harus jelas, enggak boleh ada yang kayak kurang ataupun lebih, enggak boleh. Pokoknya harus sesuai dengan apa yang diajarkan. Misalnya kan sekali di itu dia apa kan ternyata tuh mereka tuh suka gen Mbak. Jadi mudah ngajar dia tuh mudah. Lalu lah diterapkan lagi tuh. Itu kalau enggak uyuh gak ngatur biak. Betul Kak. Jadi intinya itu dalam pada saat kita mengajar kan kita harus menyesuaikan juga materi. Jangan materi banyak tetapi waktunya sedikit ya. Lebih tepatnya ya kalau waktunya dimanfaatkan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Jadi materinya itu jangan sampai terlalu banyak. Kalau terlalu banyak otomatis peserta didik itu akan merasa kebingungan juga. Jangan peserta didik kita juga bingung kan apa yang akan kita lakukan terhadap peserta didik yang lain. Oke, terima kasih Kak Titin yang sudah berbagi mengenai hal positif yang dilakukan Kak Titin selama proses pembelajaran. Oke, lanjut kita ke tab selanjutnya ya. Pertanyaan tetap sama ya. Oh, Kak Tika baru tadi ya. Kita lewat dulu ya. Kak Tika baru selesai tahdidung tadi ya. Kita ganti dengan yang lain. Oke, Kak Fahrudin. Ya, Kak Fahrudin ingin berbagi mengenai
hal positif yang Kak Barudin temukan dalam proses penerapan panca pembelajaran dan bagaimana respon peserta didik mengikuti pembelajaran tersebut. Siap Kak. Baik Kak. Nah, terkait temukan penerapan Nah, baik. Respon peserta didik yang saya temukan, saya mengikuti pelajaran yang antusias. Kemudian siswa lebih percaya diri. Serta juga mereka dapat melakukan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai. Nah, di buku saya itu ada tujuan pembelajaran, mereka dapat menjelaskan dan dapat menganalisis gerakan yang dilakukan teman. Nah, dengan hal itu mereka timbul berpikir kritis. Nah, ketika ada kawannya yang kritis, berarti ada kawannya yang juga menerima masukan dari temannya. Nah, itu saja Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Barudin yang sudah membantu menjawab ya. Ya Kak Rapid, ingin berbagi? Ya, izin Kak, mungkin sedikit saja ini tambah dari saya. Ketika pembelajaran itu terencana dengan baik, itu ada hal positif yang kita dapatkan baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Mungkin saya ambil contoh kecil, mungkin kalau dari segi kita sebagai sebagai guru, mungkin pembelajaran akan lebih terstruktur Kak. Ya, di sini kita harus benar-benar merancang pembelajaran tadi agar belajar mengajar itu menjadi lebih terarah. Kemudian seperti yang Kak Titin sampaikan tadi, efisiensi waktu, manajemen waktu itu akan lebih tepat sasaran. Kemudian saat melakukan evaluasi akan lebih mudah. Kemudian persiapan kita sebagai peserta didik juga lebih matang. Dan yang paling penting adalah di sini kita dapat meningkatkan kepercayaan diri kita Kak. Ya, karena guru juga perlu percaya diri ketika menghadapi peserta didiknya. Mungkin ada peserta didiknya yang cantik, yang ganteng, jadi agak grogi kadang-kadang tuh Kak. Kalau saya tuh nengok cewek, murid saya yang cewek cantik-cantik itu grogi Kak, saya kadang-kadang tuh. Iya lah. Bebojo Kak. Kemudian itu bagi Kencang namanya. tapi insya Allah iman kuat. Cuman imin yang tak kuat nih. Bang Buaya ya. Kencang namanya. Saya lanjutkan Kak, itu bagi kita guru Kak ya. Itu ada segi positifnya hal yang kita dapatkan. Kemudian bagi siswa sendiri, mungkin siswa akan lebih mudah memahami atau mendalami materi yang telah kita sampaikan. Dan yang paling penting seperti yang kita bahas di awal-awal tadi, mungkin kita memang benar harus melibatkan peserta itu secara aktif. Kalau perlu tambah lagi ujungnya aktif dan masif. Gitu, Pak. Oke. Jadi tujuan pembelajaran itu jelas mereka tahu arahnya kemana, pembelajaran apa, materi kita apa hari ini. Kemudian harus melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Ya. Serta ada peningkatan prestasi dalam kehidupan nyata mereka. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Barudin, terima kasih Kak Titin, terima kasih Kak Rapid ya. Dimana Kak Rapid dengan Kak Barudin nampaknya satu pemikiran ya. Dimana hal positif itu yang didapat itu hampir sama ya. Bagaimana timbulnya itu rasa percaya diri ya, percaya diri terhadap peserta didik ya, sehingga kegiatan pembelajaran itu dapat tersampaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah kakak-kakak rancang ya, dimana dengan tujuan pembelajaran tersebut bahwa peserta didik itu dapat bernalar kritis ya, berpikir kritis ya, dapat menerapkan budaya positif ya, dan kita juga sebagai guru itu merasa peserta didik itu antusias dengan apa yang telah kita sampaikan. Oke, terima kasih ya
Kak Rapid, ya Kak Fahrudin yang sudah berbagi, Kak Titin yang sudah berbagi. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, ya, saya persilakan Kak Juliandi untuk menjawab pertanyaan ini. Pada Kak Juliandi, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Fasil sebelumnya. Saya izin menjawab. Ya. Sini apa pertanyaannya, apa saja kesulitan kekurangan yang tolong Kak izin ditemukan saat beberapa rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun. Apa solusi yang Bapak Ibu persiapkan untuk memperbaiki hal tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari? Ya, kalau untuk saya pribadi, solusi untuk saya pribadi, Pak Fasil, pertama saya lebih meningkatkan untuk kemampuan analisis saya dalam pembelajaran. Jadi bagaimana saya bisa menganalisis penilaian terhadap saya pribadi, serta kekurangan atau kelebihan dari saya dari segi pembelajaran. Selain itu memperhatikan diri sendiri. Jadi saya akan dengan ini saya agar bisa lebih siap lagi dari pembelajarannya. Dan selanjutnya yang ketiga, saya lebih konsisten lagi untuk dalam pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya serta solusi yang akan saya berikan kepada murid-murid semuanya. Yang terakhirnya, dengan adanya ini saya bisa dapat menciptakan sikap positif saya sendiri terkait pembelajaran saya agar kedepannya lebih baik untuk kemajuan sekolah, murid, dan teman sejawat dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Fasil. Baik, terima kasih Kak Juliandi. Luar biasa sekali ya, gimana Kak Juliandi itu bisa fokus dan tujuan pembelajaran ya. Terus Kak Juliandi itu dapat menciptakan sikap positif dalam pembelajaran. Oke, kita kasih reaction dulu kepada Kak Juliandi yang sudah berbagi ya, dimana dalam penerapan rancangan pembelajaran yang disusun itu beberapa kekurangan yang telah disampaikan Kak Juliandi ya, dan solusinya ya, solusi terhadap masalah yang dihadapi. Oke, yang terakhir kita menggunakan wheel of name ya, izinkan saya terakhir ya, mudah-mudahan bermanfaat ya wheel of name hari ini ya. Oh, Kak Tias lagi di jalan ya. Kalau dia bisa menjawab. Ya. Kak Husni. Ya Pak. Oke, rezeki Kak Husni nih. Ya Pak. Rezeki kita berarti alhamdulillah. Baik Kak, dari hasil evaluasi selama saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, jadi kesulitan dan kekurangan itu solusinya itu saya akan mengevaluasi, bukan cuma saya sebagai guru mengevaluasi peserta didik, tapi juga mengevaluasi model pembelajaran kita sebagai guru. Benar dikatakan oleh teman-teman, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, apalagi saya sebagai yang guru SD itu ibaratnya levelnya itu level bermain. SMP itu klinik dasar, kemudian SMA itu sudah berubah seperti jalur prestasi. Jadi bagaimana kita buat pembelajaran ini dikembangkan aktif. Jadi masalah saya yang tadi saya bahas itu peserta didik tidak fokus, mungkin faktor-faktor internal atau eksternal, kebiasaan yang ada, yang masih ada paradigma bahwasanya ya ngajar olahraga ya hanya bergerak selesai gitu. Jadi dengan hal itu saya mungkin memperbanyak melibatkan peserta didik aktif dalam pembelajaran. Saya karena mungkin model saya ngajar dulu itu seperti model komando, di rata-rata siswa saya itu seperti itu garang. Nah mungkin itu model yang
tidak bagus ya kan. Tapi dengan cuti pelatihan ini rupanya kita harus bagaimana anak itu lebih menyenangkan pembelajaran tersebut dengan cara ya tadi melibatkan gagasan, mereka bisa percaya diri, kemudian berbagai hal menarik, permainan menarik berkaitan dengan gerakan-gerakan materi dan dasar yang kita akan ajarkan. Mungkin itu yang saya harus kembangkan. Selain itu juga apa yang teman kakak itu dijelaskan seperti penasihat waktu, manajemen waktu, itu saya harus kembangkan lagi dan sadari lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya Kak Husni ya yang telah berbagi di mana kesulitan dan kekurangan itu dapat kita atasi ya Kak. Salah satunya itu dengan manajemen waktu ya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan itu kita dapat sesuai dengan apa yang telah kita rancangkan. Oke, terima kasih Kak Juliandi, terima kasih Kak Husni yang sudah membantu menjawab ya kesulitan dan kekurangan ya saat menerapkan rancangan pembelajaran yang kakak susun ya, dan solusi yang untuk perbaiki hal tersebut yang terjadi di kemudian hari. Oke, baik kakak ya, pada akhir sesi hari ini ya, pada tahap ini ya, peserta itu dapat merefleksikan aksi nyata yang telah kakak buat. Oke, berarti kakak sudah merefleksikan apa yang telah kakak peroleh ya di saat kakak melakukan aksi nyata ya. Usahakan ya semoga dalam melakukan aksi nyata itu sudah sesuai antara rencana pembelajaran dan video pembelajaran. Oke, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan karena pertemuan kita tidak lama lagi ya, akhir November kita sudah selesai, dan tugas-tugas ya yang belum mohon segera diselesaikan sehingga untuk penilaian itu tepat pada waktunya. Oke, penutup ya, sebelum kita mengakhiri kita berdoa dulu ya kepada Kak Wahyu. Saya persilakan untuk memimpin doa. Kepada Kak Wahyu, waktu sudah tepat, saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Karib. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Saya kembalikan lagi ke Kak Arif. Oke, terima kasih Kak Wahyu yang sudah memimpin doa. Baik kakak ya, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini ya, saya berpantun dulu. Baik, praktik mengajar inovasi baru, menjadikan pembelajaran lebih seru. PKG PJOK jadi inspirasiku untuk terus berkaya dan maju. Oke. Yang kedua, olahraga sehat, tubuh jadi bugar. Berkat aksi nyata, peserta didik semakin segar. PKG PJOK menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi. Oke, kakak, mohon maaf ya apabila dalam penyampaian pada siang hari ini banyak terdapat kesalahan ya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita berfoto dulu ya. Ada apa Kak Farudin? Oh siap, cakep. Buah kedekak, buah kedekik. Cakep. Buah pala masak segera. Cakep. Mana duit pulsa kami? Cakep. Cepat ditransfer, secepat kilat. Amin. Lagi diusahakan Kak. Ada foto bareng Ya. Foto. Hah? Foto. Oke Kak Wahyu bisa nyinggung duit pulsa belum pakai dikirim. sama. Balas Wawan, balas Wawan. Oke, foto dulu ya. Uangnya duit ANBK. Oke, yuk.
Kak Marudin bisa bantu foto? 2, 3. Oke, ntar ya. Sekali lagi. Gaya bebas. Mana gaya bebas? Ini usaha nomor 2A. Tin, jari kok Tin. Oke, ya. 1. Tangan Tin. Tangan Tin. Ya, 1, 2, 3. Oke. Baik kakak. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.